bayi tabung atau yang bisa disebut juga in vitro fertilization. Baik, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, maka izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Atala Kamil, Fayazia Rasyik, Muhammad Lingga Atiar, Sakila Angelina Ramadhani Putri, Saskia Putri Andina, dan Gisya. Baik, sebelumnya, apa sih tujuan kita membuat materi tentang bayi tabung ini? Jadi, tujuannya untuk meningkatkan kesadaran tentang kesuburan dan reproduksi, memberikan informasi edukatif, menunjukkan keadaan teknologi reproduksi, serta mempromosikan layanan bayi tabung dan meningkatkan empati bagi mereka yang kesulitan memiliki anak. Apa sih pengertian dari bayi tabung itu? Bayi tabung atau in vitro fertilization adalah prosedur medis kompleks yang melibatkan pembuahan sel telur dengan sperma di luar tubuh di dalam tabung di laboratorium. Proses ini dimulai dengan stimulasi ovulasi wanita untuk meningkatkan produksi sel telur, diikuti oleh pengambilan sel telur dari ovarium. Sel telur tersebut kemudian dibiarkan bersama sperma untuk membuahi dan membentuk embrio di dalam tabung. Setelah embrio berkembang selama beberapa hari, embrio tersebut ditanamkan kembali ke dalam rahim wanita dengan harapan implementasi dan kehamilan yang berhasil. Pengambilan sel telur ovum, sel telur diambil dari ovarium wanita melalui prosedur yang disebut aspirasi folikuler. Prosedur ini biasanya dilakukan dengan menggunakan ultrasound sebagai panduan. Kita lanjut, yaitu pembuahan ovum. Pembuahan pada bayi tabung adalah proses di mana sel telur dan sperma dibuahi di laboratorium melalui teknik fertilisasi in vitro atau intracytoplasmic sperm injection. Proses ini melibatkan penyediaan sel telur dan sperma, pembersihan dan pemilihan sperma, pembuahan, dan pengamatan pembuahan. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembuahan adalah kualitas sel telur dan sperma, serta teknik pembuahan yang digunakan. Dengan demikian, proses pembuahan adalah langkah yang sangat penting dalam proses bayi tabung untuk mencapai kehamilan yang berhasil. Lalu, proses selanjutnya adalah pembentukan embrio. Perkembangan embrio bayi tabung dimulai dengan pembuahan sel telur dan sperma di laboratorium melalui teknik fertilisasi in vitro. Setelah pembuahan, zigot membelah menjadi dua sel identik, kemudian memasuki tahap cleavage, morula, dan blastula. Pada hari kelima atau keenam, embrio siap diimplantasi ke dalam rahim dan akan terus berkembang menjadi janin. Proses ini memerlukan perawatan dan pengawasan ketat untuk memastikan embrio berkembang dengan normal. Lalu, kita transfer embrio. Transfer embrio ke dalam rahim adalah proses di mana embrio yang telah dikembangkan di laboratorium ditanamkan ke dalam rahim wanita. Proses ini dimulai dengan persiapan rahim, kemudian embrio dipilih dan disiapkan untuk transfer. Embrio kemudian dimasukkan ke dalam kateter khusus yang dimasukkan melalui serviks ke dalam rahim. Proses transfer embrio diawasi dengan menggunakan ultrasound USG untuk memastikan bahwa embrio ditanamkan dengan benar dan pada posisi yang tepat di dalam rahim. Setelah transfer embrio, pasien akan diawasi selama beberapa jam untuk memastikan bahwa tidak terjadi komplikasi. Change keberhasilan. Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan IVF lebih tinggi pada wanita muda. IVF umumnya tidak direkomendasikan untuk wanita di atas usia 42 tahun karena peluang keberhasilan kehamilan dianggap terlalu rendah. Peluang keberhasilan dapat ditingkatkan dengan menjaga berat badan yang sehat dan menghindari alkohol dan merokok. Lalu, apa sih kelebihan bayi tabung itu? Kelebihan bayi tabung membantu pasangan yang mengalami kesulitan hamil. 1. Untuk meningkatkan kemungkinan kehamilan. Dan 2. Kemungkinan untuk pasangan memiliki anak yang sehat. Lalu, pastinya akan ada kelemahannya. Apa sih kelemahannya? Jadi kelemahannya yaitu biaya yang relatif mahal, resiko kegagalan pembuahan, dan resiko komplikasi pada ibu dan janin. Sekian dari kelompok 5, semoga materi yang kami sampaikan membantu. Terima kasih. Dadah.